bersamaan antara umaroh dan ulama gitu bersatu gitu. Nah itu kayaknya sangat menarik banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risma TV dimanapun berada, terima kasih buat para sahabat Risma TV yang sudah like, yang sudah subscribe maupun yang sudah share. Ini adalah ajang kreativitas ya, ada unsur dakwah tentunya di dalamnya. Edisi bukan spesial ya, bukan edisi khusus tapi lebih daripada sekedar spesial ya, dimana hari ini Risma TV itu sedang berada di kawasan diapit di antara Gunung Polosari dan Gunung Karang, kemudian diapit di antara sungai hutan Cimande, hutan Pasir Janggel dan hutan Gunung Putri. Diapit di antara dua kali Susukan Bandu dan Kali Cilemer. Terletak sebuah kampung namanya Desa Paropasan Pasir. Kami sedang spending waktu liburan akhir pekan. Sahabat Risma TV, ini adalah orang-orang yang behind the scene sebetulnya dari sukses sebuah tayangan Risma TV. Ada yang ditonton sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan, bahkan ada shot yang ditonton lebih dari 3.500 orang. Orang-orang inilah behind the scene yang punya peran yang tidak sedikit ya. Mereka punya peran yang sama. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya rada kaku ya. Nanti sambil berjalannya cair, tapi terlihat seperti kaku, tapi nanti sambil ngobrol saja. Kalau mulai dari Daus dulu deh, agak mepet juga madep di sini. Tayangan yang paling berkesan tuh yang mana sih dari sedikit banyak? Baik ketika ente jadi host maupun tidak jadi host, tapi tayangan yang paling inspiratif tuh yang mana? Yang paling inspiratif buat saya agak keras karena mepet ke mic. Saat wawancara dengan orang yang notabene dahulunya jauh dari agama, terus hijrah menjadi orang yang cinta dengan agama. Gitu sih ya. Nah, gitu ya. Waktu itu hostnya siapa? Waktu itu hostnya pakai sendiri. Oke, gitu ya. Narasumbernya adalah Muhammad ya, kru Risma TV juga ya. Itu sebenarnya kisah nyata juga ya, kisah nyata. Ini ya, ini narasumbernya, kisah nyata ya Bang ya. Ya, pengalaman hidup ya, Bang Daus ya waktu itu ya. Apa sih yang inspiratif itu? Kalau maksudnya dari katakanlah mantan pendosa menjadi orang hijrah gitu atau gimana? Banyak orang. Ya, mangga. Banyak orang bilang kalau buruk dulu jadi baik, ketimbang dia baik dulu baru buruk. Jadi umumnya emang lebih bagus didengar orang yang dulunya buruk terus jadi baik, itu yang paling bagus. Kalau Pak Guru ulasannya gimana? Dulunya baik jadi buruk atau dulunya buruk jadi baik? Ulasannya gimana sih Pak Guru? Agak keras sedikit. Maksudnya dulunya pendosa, kemudian dia hijrah menjadi orang yang lebih baik, itu maksudnya begitu. Tapi itu memang lumayan inspiratif ya Pak Guru? Ya, inspiratif. Menurut saya juga salah satu tayangan yang menarik bagi penonton ya itu. Saya kira bukan berarti yang lain tidak bagus. Iya. Tapi itu salah satunya itu. Gitu ya. Kalau kameramen gimana? Dari sisi kameramen nih, pengalaman yang paling sulit
Mohon kaji, mohon nunjuk, iya nunjuk ngedamel video sekedap. Mohon kaji atur nuhun, kini kadinya mohon. Insyaallah. Iya jadi ada kakak ipar. Jadi gimana nih dari sisi tim editing video? Yang paling lumayan susah itu yang mana itu? Atau mungkin yang menguras adrenalin? Kita sampai sedih atau kita sampai jengkel atau kita sampai apa sih namanya ya? Ya mungkin dari si kan semua konten ente yang tahu kan itu. Ya. Nah, dari sisi isinya itu yang mana sebetulnya yang paling jadi catatan buat Bang Yusuf itu? Yang saya terinspirasi itu pada saat Wisnada. Oh gitu ya. Iya, waktu itu kan sempat wawancara yang anak Kiai. Waktu kakak ada siapa hostnya? Jaka. Oh, Bang Jaka. Oh, Bang Jaka hostnya ya. Iya, Bang Jaka nggak bisa ikut karena kebetulan hari ini terbentur dengan kerjaan. Jadi kru Risma TV itu tetap harus mendahulukan dunia kerja ya, baru kreativitas ini. Ya lanjut Bang. Kenapa itu? Sentuhannya di mana itu? Saat editnya. Yang saya tadi bilang tadi itu ada beberapa pesan yang bagus itu dari Wisnada. Yang kedua itu puisinya Wisnada. Itu kan saya waktu saat ngedit saya kan minta pendapat nih sama istri, bagusan mana, ada 2 atau 3 saya lupa itu puisi. Nah yang bagus kata saya yang ini, dia nonton sampai ya mau ngarahin mata gitu kan. Nah dari situ ya saya bagus dari Wisnada. Puisinya Wisnada ya. Oke, waktu itu dengan Bang Jaka ya, hostnya ya. Sekarang dari sisi penonton ini, Bang Herman, ente kan suka nonton konten-kontennya itu. Ya, masa 2 itu aja, satu tentang hijrah, satu tentang Wisnada. Ada nggak sih Bang itu yang ada yang catatan buat abang? Nah, ini menarik nih, ini kayaknya bagus. Ini kayaknya kurang menarik nih, ini harus ditutup nih, gitu. Dia harus diedit atau apalah komentarnya sebagai penonton. Kebetulan ini bukan kru Risma TV, tapi kadang-kadang dilibatkan untuk tayangan live ya, karena berkaitan dengan sound. Ini orang elektrik sama orang sound. Gini man, komentarilah itu tentang Risma TV tayangannya yang suka ditonton. Iya Pak suka. Saya yang senang itu kadang ya berapa kali saya tonton ulang-ulang sama istri gitu. Ya. Satu punya konten waktu ke Kanada. Ya. Nah itu dia nggak tahu dah, kata istri itu kayaknya agak gimana gitu ya. Ya. Terus yang kedua memang yang waktu pada saat Muhammad yang diwawancari itu pakai. Gitu ya. Nah pokoknya 2 itu saya kadang berapa kali itu kalau lagi iseng gitu saya suka saya lihat lagi. Kayaknya ada yang menarik bisa kita buat jadiin contoh kayaknya nih ya. Gitu ya. Kalau kita lagi ada apa-apa kita bisa lihat, oh ini begini. Nah istri itu yang senang tuh yang pas ke Kanada itu. Ke Kanada ya. Iya. Kalau video-video selain video Muhammad, video ke Kanada, ini Imam Rawatib ya. Ustadz Jun. Gimana Pak Ustadz? Jadi kalau selain tayangan ke Kanada, selain tayangan hijrah ya. Kalau Muhammad materinya kalau salah hijrah ya. Perjalanan hijrah seorang hamba. Nanti ada linknya di sini ya. Nanti ke Kanada ada linknya juga di sini dimasukin sama tim edit. Itu video apa lagi Bang? Kalau saya suka ya kebersamaan seperti hari-hari besar. Oh gitu ya. Maulid, 1 Muharram itu bagus sekali karena apa? Kebersamaan antara umaroh dan ulama gitu bersatu gitu. Nah itu kayaknya sangat menarik banget gitu. Dan jadi menurut Ustadz Nidjar ini perpaduan, kebersamaan, saling menghargai gitu antara ulama dan umaroh di setiap tayangan-tayangan Maulid itu terasa itu Bang ya. Terasa banget gitu. Ke umaroh, Pak Lurah ya, Pak Lurah, iya. Pak RW. Iya. Terus kita nggak harus muslim semua, orang non muslim juga ikut campur di dalam acara kebersamaan seperti Agustusan, hari kemerdekaan, jalan santai gitu. Jadi walaupun ini konten kreatif ini banyak bicara agama dan bicara dakwah, tapi pada dasarnya itu konten-konten toleransi juga ada juga Bang ya? Iya. Ada ya toleransi ya? Ada sempat satu non muslim yang kita wawancarai pada saat pawai obor dan jalan santai waktu itu. Gitu ya? Di warga kita ada yang non muslim kita wawancarai. Kalau menurut Pak Guru tuh sekarang kritik aja deh. Kritikannya apa nih? Ini sebagai seorang, ini kan pendidik nih.
pendidik generasi nih, Pak Guru kebetulan PNS, beliau ini guru, jadi biasa mendidik putra-putri kita di sekolah. Nah, menurut Pak Guru nih, dari sisi kualitas pendidikan, karakter, akhlak, budi pekerti itu, Prisma TV ini yang harus dibenahi apanya sih Pak? Saya kira kita harus lebih banyak mengeksplor tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi. Jadi mungkin lebih banyak lagi video-video atau tayangan-tayangan untuk orang-orang yang bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Ya oke. Yang lebih inspiratif, mungkin lebih banyak menggugah pada para penonton. Gitu ya. Mudah-mudahan sih harapannya Risma Mangga, mohon. seperti yang kita harapkan. Pak Guru, kalau kita mau ambil narasumber tuh enaknya itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat setempat atau rakyat kecil yang mendekati audien atau sahabat Risma TV itu yang mana sih? Inspirasi itu bisa dari mana aja ya. Seperti mungkin kalau dari tokoh masyarakat, bisa para tokoh masyarakat yang udah sepuh, sudah banyak pengalaman baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Gitu ya. Kemudian juga mungkin tokoh pemerintahan seperti mungkin Pak RW, kemudian Pak Lurah dan seterusnya. Saya kira itu. Gimana host bisa nggak itu menghubungkan Risma TV dengan Pak Lurah? Kalau Pak RW wawancaranya kita udah pernah belum sih? Pak RW udah. Pak RW udah ya. Pak RW udah ya. Pak RW malah di awal-awal ya. Iya, Di awal-awal. Saya hostnya itu. Oh saya siapa? Saya. Oh Pak Guru ya. Iya. Waktu itu hostnya belum punya kita Pak Guru ya. Iya. jadi Pak Guru ditembak jadi host ya. Kalau Pak Lurah gimana? Host. Ente berdua sama Jaka. Insya Allah nanti saya berusaha untuk. Karena mungkin boleh juga itu kan di podcast YouTube sering kita lihat tuh Bang. Satu narasumber dengan dua host. Ada. Ya. Ada tuh beberapa walaupun kita nggak boleh sebut, tapi ada dua itu. Jadi ada podcast yang narasumbernya satu tapi hostnya dua. Nanya bergantian. Yang penting dia tune in-nya bareng gitu. Tapi boleh masukin Pak Guru itu. Gimana coba nih Pak? Nanti kita atur jadwalnya dulu ya. Gitu ya. Kita hubungi PRT atau siapa, nanti kita minta jalur untuk ke Pak Lurah. Yang paling gampang itu jalur ke Pak Lurah lewat siapa sih? PRT biasanya. PRT ya. Salam. Kita jadwal ke PRT, mau janjian dengan Pak Lurah, nanti kita ketemuan bareng sama Jaka hostnya. Gitu ya. Ke PRT apa ke PRW itu? PRT juga boleh, PRW juga boleh. Gitu ya. Nah, kemarin karena kita mengirim undangan buat Maulid juga ke PRT. RT siapa? RT ID. RT 01 ya. Iya ya. Tapi Pak RW paling mengetahui berarti ya. Iya. Karena kan surat permohonan juga bisa ditandatangani oleh Pak RW ya. Betul. Gitu ya. Gimana Muhammad? Ini video ente banyak menginspirasi orang. Coba ngeliat kamera sana biar orang tahu. Nah, ini dia. Jadi itu ternyata video ente tuh sempet tertinggi. Tertinggi. Ya. Iya, sebelum ada video Miss Nada. Iya, sebelum ada Miss Nada itu tertinggi sekali itu. Saya banyak orang nonton berulang-ulang gitu. Dan jujur saja, saya kan keluarga besar. Di keluarga besar saya itu adik-adik saya sama kakak saya itu berkomentar tentang itu kan memang alurnya kan ngalir aja Pak Guru. Gimana nih? Tanpa teks. Ya tanpa teks, saya juga akan sebagai host. Mangga Cek. Gimana? Menurut Muhammad gitu. Ngomong. Ngajak kemari saya ke kamera, ayo gimana? Ini ngomong aja ribet banget ini, ayo. Menurut Bang Muhammad gimana itu? Ketika video Bang Muhammad di like, disukai banyak orang. Nanti bisa lihat videonya ya di tayangan sebelum-sebelumnya. Ayo gimana? Komentar aja bebas. Ya, bingung ngomongnya. Kenapa bingung? Ya, nggak pakai tag, nggak pakai apa-apa, nggak diajarin. Iya. Saya ya alhamdulillah kalau banyak yang suka, Gitu ya. maupun ada yang nggak suka, itu makan pribadi orang. Iya. Jadi dia mau suka atau enggak itu mah hak dia ya kan. Tapi buktinya banyak yang suka mat. Gimana itu? Apa girang, bangga? Nah, Apa belagu? Enggak ya? aja. Biasa aja ya. Ya emang apa adanya begitu Ki. Iya. Kan nggak ada yang dikarang-karang tanpa persiapan. Nggak tahu waktu itu wawancara siapa sih Pak Guru? Wawancara Pak RW, jam Pak RW ada tamu ya. Jadi ditembak begitu aja dia ini. Iya, nggak ada persiapan sebelumnya gitu. Ganti baju juga pulang.
kain lah. Langsung hari itu Mat ya, kagak pakai persiapan. Jadi ternyata ya video itu mengalir begitu saja. Pak Ustadz itu kan Pak Ustadz dimintai tolong di bagian propertis ya, bareng sama Muhammad ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan propertis untuk Risma TV apa sih Bang ke depannya? Ini kadang Ustadz juga, kadang abang juga, karena abang sepupu saya juga. Gimana Bang? Seperti Alat-alat yang dibutuhkan untuk Risma TV itu yang paling dibutuhkan. Ente kan sama Muhammad bagian persiapan itu biasanya itu. Yang paling dibutuhkan yang kita kudu beli punya tuh apa itu? kita kalau kayak background gitu yang enak sih emang langsung ya. Langsung ya. Iya langsung. Gitu. Jangan pakai green screen ya. Iya, apa kita mau di taman atau mau di kebun apa itu kayaknya enak gitu ngelihatnya gitu. Perlengkapan yang lainnya ya mungkin ya pelan-pelan deh kita evaluasi lagi. Gitu ya. Iya. Bang Herman, kalau sound kita gimana sih Man? Risma TV ini soundnya itu didengar oleh sahabat Risma TV itu gimana? Pecah, cempreng, apa cukup untuk sekedar podcast gimana sih? Ente kan orang sound. Kalau buat sekedar podcast sih udah bagus bagi. Bagus ya? Bagus ya? Cuma memang kalau buat acara-acara besar agak kurang, kita belum bisa memadai lah. Gitu ya? Kalau cuma sekedar podcast atau wawancara di lokasi setempat sih bagus. Bagus ya? Jernih suaranya. Tapi kalau cukup gitu, kalau host kita perlu nggak sih Pak Guru minta host perempuan? Bisa aja. Yang jelas saya tidak promosiin anak saya, dia udah penasihat aja dia nggak mau. Tapi kita perlu host perempuan nggak sih, narasumber? Kita narasumber perempuan belum pernah. Ya bisa aja sih. Ya Pak Guru ya. Tergantung kebutuhan. Tapi supaya ini kesannya tidak berpihak kepada kaum laki-laki, boleh kali ya Ya. kita hadirkan. Waktu itu kan sempat Ma Haji Sobia kita menjadiin narasumber ya. Nah itu maksudnya kalau narasumbernya wanita lebih bagus sih, hostnya juga wanita kali ya. Gitu ya. Menurut saya sih. Kayaknya. Iya. Biar tune in-nya lebih gampang ya. Oke. Ini udah. Silakan dong untuk pesan ente buat sahabat Risma TV. Tapi pesan agama, jangan pesan subscribe. Kalau itu tadi oleh host sudah. Pesan agama coba ngomong. Nanti beda-beda ya, semua ngomong. Ayo silakan, Bang Daus. Pesan agama, pesan dakwah buat sahabat Risma TV. Dikit aja. Pesan agama dari host Risma TV, bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang sering berbuat baik. Jika beruntung, kita akan bertemu dengan orang baik. Jika tidak, kita akan ditemukan oleh orang baik. Teruslah berbuat baik. Oke. Rada ribet tapi itu bagus tuh isinya. Bagus itu. Jadi setangkapnya aja ya, karena dia udah tembaknya buru-buru ini ya. Ya Bang Herman, pesan buat sahabat Risma TV itu apa? Ayo ngomong, apa aja bebas. Kagak boleh kagak ngomong. Ayo. Ngomong aja, bagaimana ribet juga. Coba. Pesan Bang Herman buat sahabat Risma TV itu apa? Pesan. Jangan lupa apa-apa gitu. Apa ya? Ya. Pesan aja. Nggak begitu ngerti. Kagak begitu ngerti. Ya. Apa? Kalau pesan buat anak dah, kan anak nonton. Pesan ente buat anak ente apa? Anak kita nonton. Pesan, ayo ngomong. Tong, Neng, ayo ngomong. Hormatilah orang tuamu. Nah, kan tinggi juga itu. Iya. Terus? Biar bisa dapat berkah buat kedepannya dari si anak sendiri. Oh ya, katanya hormat orang tua supaya hidup jadi berkah. Pak Guru, pesan agama. Setiap kelas adalah tempat belajar. Setiap orang adalah guru kamu. Jadi narasumber-narasumber yang ada di Risma TV mudah-mudahan memberikan inspirasi. Paling tidak kamu bisa mendapat satu pelajaran yang bisa diambil dari narasumber. Itu saja. Aplaus dong. Ya, guru motivator. Yang sisanya juga kagak pede ini. Ya, ayo Bang. Pesan buat sahabat Risma TV. Pesan saya untuk pemirsa Ya. Risma TV, ambil yang terbaik di Risma TV, buang yang buruk di Risma TV. Sip. Mantap. Ya, ini ini narasumber video terbaik nih. Ban, pesannya buat sahabat Risma TV apa? Ayo Risma TV, sahabat-sahabat, lebih rajin lagi kita ibadah ya pada Allah. Ingat-ingat
maut mati kita nggak ada yang tahu. Udah itu aja. Waduh, dalam banget ya. Rajin-rajin ibadah, kita nggak pernah tahu maut itu datangnya kapan. Waduh, angker tapi baik, alhamdulillah. Terakhir ya dari Bang Yusuf, sahabat Risma TV, pesannya apa itu? Saya bisa ngedit doang ya. Ya, itu buat untuk sahabat Risma TV. Kalau ada majelis di kampung-kampung Risma TV, kalau bisa ikuti majelis-majelis ilmu, karena kita juga belajar bukan dari internet, dari apa, karena harus belajar dari guru kita sendiri. Itu aja sih. Oke. Untuk semua komentar yang baik dan keren, kita aplaus ya. Oke, mantap. Jadi gini, sahabat Risma TV dimanapun berada, saya sebentar ya, ada keluarga saya yang lewat. Mangga, mohon cece. Jadi sahabat Risma TV, Indonesia itu adalah ada seorang tokoh agama, saya pernah dengar itu. Indonesia itu adalah sebuah rumah besar dengan ada 5 kamar di dalamnya. Ada kamar bernama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Boleh jadi ada kamar lain yang saya tidak tahu. Jangan masuk ke kamar orang lain. Kalau kita mau ngobrol supaya tidak mengganggu, ada ruang tamu. Ya, gunakan ruang tamu untuk kebersamaan, untuk menghargai keberagaman, untuk kita menciptakan Indonesia yang besar di masa yang akan datang. Buat siapa? Not for us. Bukan untuk kita, tapi untuk orang setelah kita. Jadi Quran berpesan, tanamlah pesan-pesan baik untuk orang setelah kamu. Bang Daus, Bang Herman, Pak Guru, saya, Ustadz Nijar, Bang Muhammad, maupun Bang Yusuf, kita orang ini kan pasti pulang suatu saat, sebagaimana tadi Bang Muhammad pesan. Tapi yang paling mahal, bagaimana kita tinggalkan asar terbaik buat anak-anak kita. Kita berusaha pengen jadi orang baik, kalaupun itu kita belum sampai target, siapkanlah generasi terbaik anak-anak kita. Supaya nanti kalau kita meninggal dunia, yang dikenang oleh anak kita terhadap diri kita adalah hal-hal yang baik. Risma TV langsung take place itu di Parumasan Pasir, kami dalam rangkaian kegiatan touring, dan nanti ada footage-footage yang bisa saudara nikmati. Mungkin itu ya, makasih banyak. Kayaknya bentar lagi udah waktunya Harapan. ngisi perut ini. Iya. Ya. Udah pegel juga ya, karena nongkrongnya kelamaan. Ini kagak disetting, bagiannya begini aja ya. Sehat-sehat. Saya pengen kita baca Fatihah buat kita semua, buat keluarga yang kita tinggal di rumah maupun yang ikut ke sini. Kita doakan sahabat Risma TV ya yang sedang nonton, guru-guru kita, guru-guru Risma TV, orang tua kita, orang tua perbisa Risma TV yang lagi nonton. Semoga kita semua dan Anda semua selalu dalam sehat, panjang umur, berkah, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah kehidupan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap jaga keakraban, tetap jaga kebersamaan, tetap jaga keragaman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.